Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Alfai Chandra dengan NIM 24051911033 dari kelas TRMG 3C. Pada perekaman ini saya akan menjelaskan codingan minigame 2 dimensi berjudul tangkap bola yang saya buat menggunakan P5JS sebagai tugas UAS praktik mata kuliah grafika komputer. Nah, sesuai dengan soal UAS yang telah dosen beri, saya diminta untuk membuat sebuah minigame karakter yang memiliki dua metode kontrol, yaitu menggunakan mouse dan juga menggunakan keyboard. Selain itu, pemilihan cara bermain juga harus disediakan melalui menu pemilihan, serta game perlu memiliki interaksi tambahan seperti pengaturan atau kontrol kecepatan sesuai dengan soal. Jadi saya menambahkan pengaturan di sini. Jadi ada pemilihan pelan, cepat, dan sangat cepat. Kalau di sini ada mode mouse dan mode keyboard. Mode mouse seperti ini. Jadi gamenya itu seperti ini. Ketika kita mulai ada mode mouse. Biasanya saya menggunakan mouse lebih ringan. Tapi game ini bisa dua metode, kadang mouse dan juga keyboard. Jadi pas mode mouse kita cukup menggerakkan mouse saja tanpa diklik-klik. Itu kita harus menangkap bola dengan skor sebanyak mungkin. Dan makin lama game ini bolanya akan semakin cepat ketika kita sudah banyak skornya. Nah, jika game over, kita klik tombol tengah ini, klik untuk kembali ke menu awal. Nah, ini ada mode keyboard. Nah, mode keyboard saya menggunakan tombol kanan dan kiri pada keyboard, di ke kanan kiri. Nah, ini cukup lambat sebenarnya kalau untuk di keyboard. Jadi karena itu saya menambahkan mode tambahan menu settings. Jadi kalau kita bikin sangat cepat, jadi lebih kencang. Nah, nggak selambat saat kita mode pelan. Nah, ini kalau kita mode pelan kan pelan gini, udah ditahan seperti ini. Nah, jadi begitulah gamenya. Nah, kita masuk ke codingannya. Nah, jadi bagian sebelumnya itu bagian atas ini saya menulis komentar identitas seperti judul game, mode permainan menggunakan mouse atau keyboard, atau nama, kelas, dosen pengampu, lalu identitas saya. Nah, itu nggak ngaruh sama codingannya, tapi ini sebagai codingan bahwasannya kalau ini codingan saya buat, jadi saya beri judul seperti ini, identitas. Lalu dari codingannya saya membuat player, ya, yaitu keranjang yang berperan sebagai karakter utama. Nah, tadi keranjang tadi yang saya buat itu berperan sebagai peran utama dalam game ini. Nah, jadi ada saya bikin player X dan player Y digunakan untuk menyimpan posisi keranjang. Lalu saya mengatur ukuran keranjang dengan basket W itu 100 dan basket H bernilai 20. Nah, ukuran ini saya pilih supaya keranjang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga gamenya tetap seimbang dan nyaman dimainkan. Nah, jadi nggak terlalu besar gitu. Lalu lanjut ke ball dengan variabel ball X dan ball Y untuk posisi bola. Nah, lalu ball size-nya bernilai 22 supaya bola terlihat jelas, dan ball speed bernilai 4 sebagai kecepatan awal bola. Nah, kecepatan ini saya buat tidak terlalu cepat agar pemain masih bisa menyesuaikan di awal permainan.
Jadi seperti yang saya contohin tadi, dari awal skor itu bolanya turunnya lambat, semakin cepat, semakin tinggi ya skor, maka bola akan jatuh lebih cepat. Nah, kemudian saya membuat status game, yaitu skor, untuk menyimpan nilai permainan, dan game over untuk menandai apakah permainan sudah selesai atau belum. Jadi variabel ini berfungsi untuk mengatur alur permainan. Nah, saya bikin let game score, bikin 0, jadi game over, false. Lalu ada variabel game mode yang saya buat. Ya, ini menjadi bagian utama dari jawaban dari soal-soal tadi. Jadi ini variabel ini digunakan untuk menentukan metode kontrol permainan dengan nilai 0 untuk menu utama, 1 untuk mode mouse, dan 2 untuk mode keyboard. Dengan adanya variabel ini, pemain bisa memilih cara bermain sesuai keinginan, sehingga game bisa dimainkan dengan 2 metode kontrol berbeda sesuai dengan instruksi. Nah, jadi ada default cepat. Lalu saya menambahkan menu settings menggunakan variabel show settings. Nah, ini saya menggunakan show setting dan move speed. Menu ini berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak keranjang, khususnya saat bermain menggunakan keyboard. Pemain bisa memilih mode pelan, cepat, atau sangat cepat, sehingga tingkat kesulitan game bisa disesuaikan. Nah, inilah codingan yang menyesuaikan tadi saat mode ini. Nah, kita mulai dari menu setup awal. Di sini kita masuk mode setup awal. Di fungsi setup ini saya menggunakan create canvas 600 dan 400 untuk membuat area permainan game ini. Ukuran ini saya pilih karena game ini bergerak secara horizontal, jadi lebih cocok dengan layar yang melebar ke samping, jadi landscape gitu gamenya. Makanya saya menggunakan 600 dan 400, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, sesuai. Nah, setelah itu saya mengatur posisi awal keranjang, player X. Saya set di tengah layar menggunakan width 2, dan player Y saya letakkan di bagian bawah layar dengan height min 50. Jadi tujuannya itu supaya saat game dimulai, posisi keranjang sudah siap digunakan oleh pemain tanpa perlu menyesuaikan lagi. Jadi dimanapun letak mouse kita sudah sesuai dengan situ. Kemudian saya membuat fungsi reset ball. Nah, ini reset ball. Ini fungsinya untuk mengatur posisi awal bola agar muncul dari atas layar secara acak. Terakhir di setup garis ini. Lalu saya mengatur font menggunakan Poppins dan memberi gaya bold supaya teks seperti skor dan menu terlihat lebih jelas. Jadi saya mau Poppins bold karena itu yang sudah saya install juga fontnya dari laptop ini. Lalu masuk ke fungsi draw. Fungsi ini berjalan terus-menerus selama game aktif. Jadi di awal draw saya ngatur background dengan warna kuning menggunakan 255, 235, dan 59 itu jadi warna kuning yang cerah. Jadi gamenya akan terlihat hidup ketika backgroundnya itu warna yang cerah, jadi nggak bosan juga. Jadi setelah itu saya membuat draw settings icon untuk menampilkan icon pengaturan di pojok kanan atas. Jadi pengaturan pojok kanan atas ini dari sini. Icon ini sengaja selalu ditampilkan supaya pemain bisa membuka menu pengaturan kapan saja. Lalu kemudian ada
ada if show settings. Nah, jadi show setting return down settings panel. Artinya jika menu pengaturan sedang aktif, maka game akan berhenti sementara dan hanya menampilkan panel pengaturan saja. Ini saya buat supaya pemain fokus memilih pengaturan tanpa terganggu oleh permainan. Jika menu pengaturan nggak aktif, maka program akan mengecek nilai game mode. Jika game mode bernilai 0, maka yang ditampilkan adalah menu utama. Jika game mode bernilai 1, maka game dijalankan dengan kontrol mouse. Dan jika game mode bernilai 2, maka game dijalankan dengan keyboard. Dengan cara ini, satu game bisa memiliki dua metode kontrol berbeda sesuai dengan soal. Nah, masuk ke bagian settings UI. Nah, ini ada setting UI-nya. Fungsi draw settings icon digunakan untuk menggambar icon pengatur dan berbentuk lingkaran dengan simbol gear. Icon ini diletakkan di pojok kanan atas layar agar mudah dijangkau oleh pemain. Nah, ketika icon setting diklik, maka fungsi draw setting panel akan dijalankan di fungsi ini. Saya menggambar panel berbentuk persegi panjang di tengah layar sebagai menu pengaturan di dalam panel tersebut. Saya menampilkan judul pengaturan dengan keterangan bahwa pengaturan ini digunakan untuk mengatur sensitivitas keranjang pada mode keyboard. Nah, di bawahnya saya buat 3 pilihan kecepatan, yaitu pelan, cepat, dan sangat cepat. Jadi setiap pilihan ini terhubung dengan nilai move speed. Nah, fungsi draw option, kita masuk ke fungsi draw option, digunakan untuk menggambar setiap tombol pilih kecepatan. Jika kecepatan yang dipilih sama dengan move speed saat ini, maka tombol akan diberi warna berbeda sebagai penanda bahwa opsi tersebut sedang aktif. Selanjutnya masuk ke bagian menu utama, fungsi draw menu. Nah, ini draw menu, menampilkan judul game tangkap bola. Saya bikin terus ini tangkap bola. Serta teks pilih mode kontrol di bawahnya. Ada 2 tombol, yaitu mode mouse dan mode keyboard. Menu ini berfungsi sebagai select picture sesuai dengan instruksi yang ada pada soal tadi, agar pemain bisa memilih metode permainan sebelum masuk ke game. Jadi lalu ada fungsi draw button. Nah, draw button ini digunakan untuk menggambar tombol-tombol tersebut supaya tampilan konsisten dan rapi. Saat permainan setelah pemain memilih mode, game masuk ke bagian game core di fungsi run game control. Pertama saya ngecek apakah game sudah berakhir atau belum. Jika game over bernilai true, maka langsung menampilkan layar game over dan proses game dihentikan. Nah, jika game masih berjalan, maka fungsi kontrol akan dipanggil. Fungsi ini bisa berisi kontrol mouse ataupun kontrol keyboard, tergantung mode yang dipilih pemain. Jadi inilah bagian penting yang menunjukkan bahwa game ini mendukung 2 metode kontrol dalam satu program. Setelah itu keranjang digambar menggunakan draw basket. Draw basket. Bola digambar digerakkan menggunakan draw ball, lalu tabrakan dicek melalui check collision. Dan skor ditampilkan dengan draw score. Nah, jadi ini semua saya gunakan. Fungsi draw ball, bola digambar menggunakan ellipse. Ini saya menggunakan ellipse dan posisinya terus bergerak ke bawah dengan menambah nilai ball speed. Jadi yang membuat bola terlihat jatuh dari atas ke bawah itu. Jadi di fungsi check collisions, saya membuat bola mengenai area keranjang. Jika bola berhasil ditangkap, maka skor bertambah 1 kecepatan. Nah, jadi saya mau ini untuk melihat skornya tadi. Nah, fungsi draw score digunakan untuk menampil skor pemain di pojok kiri atas layar supaya mudah dilihat selama pemain berlangsung. Jadi draw score-nya saya aktifin seperti ini settingannya. Jadi
Ketika dimainkan ada skornya di sini. Nah, jadi orang yang bermain juga tahu itu skornya berapa. Nah, terus masuk ke bagian basket. Fungsi draw basket menggambar keranjang menggunakan kombinasi ARC. Dan lain. Fungsi menggambar keranjang menggunakan ARC dan lain supaya bentuknya menyerupai keranjang dan tidak terlihat kalau kaku seperti kotak biasa. Di bagian kontrol, fungsi kontrol mouse membuat keranjang mengikuti pergerakan secara horizontal, sedangkan kontrol keyboard menggerakkan keranjang menggunakan tombol panel kiri dan kanan dengan kecepatan sesuai move speed pada keyboard yang saya settings, supaya keranjang tidak keluar dari layar. Masuk ke bagian input mouse di fungsi mouse pen. Nah, di sini di mouse pen saya mengatur semua interaksi klik mouse mulai dari membuka ke setting, memilih kecepatan, memilih mode permainan hingga kembali ke menu setelah game over. Jadi semua klik saya satukan di satu fungsi supaya codingan lebih rapi dan mudah dipahami. Terakhir di bagian reset. Nah, pada bagian reset ini fungsi reset ball digunakan untuk mengatur ulang posisi bola secara acak di atas layar, dan fungsi start game digunakan untuk memulai game dari awal sesuai mode yang dipilih. Di sini skor kecepatan bola dan posisi keranjang juga direset supaya permainan dimulai dari kondisi awal. Jadi, nah itu dengan alur seperti ini game yang saya buat berjudul Tangkap Bola sudah sesuai dengan soal yang telah diberi, yaitu membuat minigame dengan 2 metode kontrol, pemilihan mode permainan, serta pengaturan kecepatan dan siap untuk jadikan video game. Jadi begitulah yang bisa saya sampaikan dan saya buat dari game tugas UAS kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.